Secara umum, teori organisasi manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Secara umum, teori organisasi administrasi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana organisasi dibentuk, dijalankan, dikelola, dan dikembangkan agar mencapai tujuan tertentu. Secara umum, organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama secara terstruktur dan teratur untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian teori organisasi manajemen menurut Stephen, teori organisasi dan manajemen adalah kajian tentang struktur organisasi, perilaku anggota organisasi, serta proses pengambilan keputusan dalam mencapai tujuan organisasi. Menurut George, teori organisasi dan manajemen adalah ilmu yang mempelajari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Pengertian teori organisasi administrasi menurut Stephen Robbins, teori organisasi adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang struktur dan desain organisasi, berfokus pada aspek deskriptif dan perspektif tentang bagaimana organisasi dibentuk dan distrukturisasi, serta bagaimana membangun organisasi yang lebih efektif untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan. Pengertian organisasi menurut Stephen Robbins, organisasi adalah sebuah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan batasan yang relatif dapat diidentifikasi, serta bekerja secara terus-menerus untuk mencapai satu atau sekelompok tujuan bersama. Tujuan teori organisasi dan administrasi mewujudkan cita-cita bersama dan kepentingan kolektif anggota organisasi, mendapatkan keuntungan untuk organisasi profit atau mencapai tujuan sosial untuk organisasi non-profit, meningkatkan efisiensi operasional agar daya digunakan secara optimal, menjadi alat untuk koordinasi, pembagian tugas, dan regulasi bagian agar organisasi berjalan lancar, memanfaatkan inovasi dan keunggulan, kompetitif melalui struktur yang responsif terhadap perubahan lingkungan. Ciri-ciri: ada anggota atau kelompok orang, ada tujuan bersama, ada struktur dan aturan yang mengatur kerjasama, ada pembagian tugas dan wewenang. Pentingnya mempelajari teori organisasi administrasi, memahami cara kerja organisasi, tahu bagaimana organisasi berjalan secara efektif dan efisien, meningkatkan keterampilan manajerial, bisa mengelola sumber daya manusia, keuangan, dan aset organisasi, mendukung kepemimpinan, memberikan dasar bagi pemimpin untuk mengarahkan, mengendalikan, dan memotivasi anggota, mengantisipasi masalah organisasi, membantu menemukan solusi atas konflik, ketidakefisienan, atau birokrasi. Bekal praktis berguna bagi dunia kerja, baik di sektor publik pemerintahan maupun bisnis perusahaan. Teori klasik, fokus, efisiensi, struktur formal, dan rasionalitas. Tokoh utama, Frederick Taylor, mengembangkan ilmu manajemen, scientific management, menekankan analisis, gerakan kerja dan metode standar untuk meningkatkan produktivitas, serta pembagian kerja yang terperinci untuk meningkatkan efisiensi. Henry Fayol mengemukakan 14 kaidah manajemen yang meliputi pembagian kerja, wewenang dan tanggung jawab, disiplin, kesatuan perintah, dan kesatuan pengarahan. Teori neoklasik, fokus, faktor manusia dan dinamika kelompok dalam organisasi, serta pentingnya motivasi dan gaya kepemimpinan. Konsep memandang bahwa kinerja organisasi dipengaruhi oleh faktor-faktor non-teknis seperti hubungan sosial antar karyawan, motivasi, dan partisipasi. Teori modern, fokus, struktur yang jelas dan rasional, serta birokrasi sebagai bentuk organisasi yang efektif. Tokoh utama, Max Weber, mengembangkan konsep birokrasi dengan ciri-ciri seperti pembagian kerja yang jelas, hierarki wewenang yang terstruktur, sistem prosedur yang rasional, dan hubungan kerja yang impersonal. Teori organisasi, manajemen,
dan administrasi merupakan landasan penting dalam memahami bagaimana suatu organisasi dibentuk, dikelola, dan dikembangkan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Organisasi sebagai sistem sosial membutuhkan pengaturan struktur, pembagian tugas, koordinasi, serta kepemimpinan yang baik agar seluruh sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal. Perkembangan teori organisasi melalui fase klasik, neoklasik, dan modern menunjukkan bahwa cara pandang terhadap organisasi terus berubah seiring dengan dinamika lingkungan, teknologi, dan kebutuhan manusia. Setiap fase memberikan kontribusi pemikiran yang saling melengkapi dalam memperbaiki praktik manajemen dan administrasi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap teori-teori tersebut sangat penting agar organisasi mampu beradaptasi, meningkatkan kinerja, serta mempertahankan daya saing di tengah perubahan yang terus berlangsung.